Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Akio. NPM saya 233510847. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu menjelaskan hasil output dari linked list. Sebelum saya menjelaskan, alangkah baiknya saya menjelaskan codingnya terlebih dahulu, tidak banyak, hanya sedikit saja. Yang pertama itu ada di bagian class node. Nah, node ini adalah dasar linked list. Dalam kode ini kita menyimpan yang pertama itu ada npm. npm itu berupa nomor mahasiswa. Ini datanya berupa float. Lalu yang kedua ada nama, yang ketiga ada jurusan, dan ada property next. Jadi property next ini untuk menunjukkan node berikutnya. Kalau tidak ada node next setelah nilainya kosong. Contoh kecilnya, kalau ada anak yang menyimpan data NPM, misalnya 2335447 dengan nama Jeffrey, jurusan Teknik Informatika, maka node ini akan cut node lain setelah lewat. Kurang lebih begitu. Nah, yang kedua itu ada kelas linked list. Di dalam kelas, nah yang ini, di dalam node linked list ini seperti manajer isi node, dia bertugas untuk mengelola daftar node tadi. Awalnya linked list ini tidak mempunyai data, yaitu hit sama dengan node, artinya dia kosong. Lalu ada beberapa metode penting yang bisa kita lakukan melewati linked list, seperti menambah kode di depan, ini di tengah, dan di belakang. Lalu ada juga kita dapat menghapus data di depan, hapus data di tengah, dan hapus data di belakang. Menghapus node ini yang pertama dari depan itu hapus node pertama, dari tengah cari node tertentu. Misalnya kita ingin berdasarkan NPM, lalu dari belakang hapus node terakhir. Setelah itu kita dapat melihat atau menampilkan data dengan menggunakan sintak berikut. Sebentar. Melihat dan menampilkan data. Ini akan mencetak semua isi dari linked list, membaca buku dari awal sampai akhir. Lalu juga begitu menghapus semua data. Jika menghapus semua data, kita bisa menggunakan sifat berikut. Bagian menghapus semua data. Nah, yang ini, di pilihan ke-8. Sini saya menampilkan ada 9 buku. Yang pertama itu ada tambah data di depan, tambah data di tengah, tambah data di belakang, hapus data di depan, hapus data di tengah, hapus data di belakang, lihat data sementara, hapus semua data, dan keluar. Langsung saja kita pengujian outputnya. Nah, di sini dapat kita lihat, pilih menu, misalnya saya ingin tambah data di depan. Di sini saya akan memasukkan NPM saya, yaitu 23351847. Nama itu nama kita sendiri, Jeffrey. Lalu IPK-nya misalnya saja yang dikeluarkan yaitu dengan nama dengan NPM 233511847 dengan nama Jeffrey Aktio dengan IPK 4. Nah, berikutnya saya ingin menambahkan data di bawah saya. Di bawah saya yaitu dengan menu pilihan daftar di belakang dulu. Dengan NPM 23351088 nama Olo Stephen Ryan dengan IPK 3,9. Nah, sekarang bisa dapat kita lihat di sini mengapa saya memilih tambah data di belakang terlebih dahulu, karena di sini kita akan menambahkan data di tengahnya. Jadi, jika ingin kita menambahkan data di tengah, kita bisa membuat data di belakang terlebih dahulu, baru kita buat tambah data di tengah. Seperti ini, apabila sudah ada data di depan dan sudah ada data di belakang, lalu kita tambahkan data di tengah dengan menginputkan nomor 2. Lalu kita klik saja ke 2 untuk data di tengah. Lalu di sini
karena memintakan masukan NPM setelah mana. Nah, di sini maksudnya kita ingin membuat data di tengah ini berada di posisi mana, di bawah NPM yang mana. Mengapa NPM? Karena NPM ini ibaratnya adalah key di data. Lalu kita klik saja misalnya di bawah nama saya, misalnya bisa saja, lalu kita fast paste. Nah, setelah ini kita enter, lalu kita masukkan NPM data baru yang ingin kita masukkan. Contohnya saja 2335 10849 dengan nama Rifandi Ade Fernandes dengan IPK-nya 3,8. Nah, di sini teman-teman dapat melihat yang pertama itu saya menambahkan data di depan terlebih dahulu, baru saya menambahkan data di belakang. Nah, lalu saya menambahkan data di tengah. Mungkin itu, lalu apabila kita ingin menghapus datanya, kita dapat memilih menu yang empat. Kita tadi di depan, di tengah, atau di belakang. Kita coba saja yang pertama yang di depan dulu. Data yang di depan kita coba empat. Nah, dapat teman-teman lihat yang awalnya data di depan itu adalah nama Jeffrey Aprio. Karena kita sudah memilih pilihan hapus data di depan, maka nama Jeffrey Aprio sudah tidak ada lagi karena menu pilihan kita tadi. Lalu misalnya saya ingin menghapus data di belakang. Saya dapat memilih angka 6 saja, pilih menu 6. Otomatis di sini nama Olo Stephen Panggabean karena dia berada di akhir, karena data dia berada di akhir, maka nama Olo Stephen Panggabean akan terhapus. Lalu apabila kita ingin menambahkan data, ingin menambahkan data lagi, misalnya saya ingin menambahkan depan, 7 dengan nama Gina Roha dan IPK 0. Nah, di sini kita sudah membuat tambah data di depan dengan nama Gina Roha dengan IPK 4.0. Nah, lalu berikutnya kita dapat melihat data sementara dengan klik menu 7. Nah, data sementara yang keluar adalah dengan NPM Gina Roha IPK 4,0, lalu ada nama Rifandi. Lalu apabila kita ingin menghapus semua data, kita dapat mengklik hapus semua data ini, maka output yang keluar nanti nama Gina Roha.id dan Rifandi Adep itu tidak akan ada. Karena kita sudah memilih menu yang ke-8. Bisa kita cek. Nah, di sini output mengatakan semua data telah dihapus. Berarti data-data yang tadi telah kita buat, maka tidak akan ada lagi. Lalu kita klik saja 9. Nah, jadi kesimpulannya dapat kita lihat di sini codingan yang saya buat, kita dapat menambahkan data di depan, di tengah, dan di belakang tanpa perlu memasukkan data di dalam codingan kita. Jadi kita bisa membuat data di dalam output yang kita mau. Contoh yang seperti yang sudah saya buat tadi. Itu dapat mempermudah kita tanpa harus membuat data di dalam codingan. Mungkin sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.